tahun 2005. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, Presiden RI keempat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah mengatakan sesuatu yang tak banyak diketahui orang. Dalam sebuah obrolan santai bersama para santri di pesantren Tebu Ireng, Gus Dur melontarkan kalimat misterius. Nanti akan ada orang dari Jawa Barat, wajahnya tenang, tapi kalau dia bicara semua orang akan mendengar. Dia bukan jenderal, bukan kiai besar, tapi darah leluhur mengalir di tubuhnya. Banyak yang tak mengerti maksudnya. Tapi 15 tahun kemudian, nama Kang Deddy Mulyadi mulai ramai diperbincangkan. Di daerah Purwakarta, ada seorang juru kunci tua yang tinggal di sebuah rumah panggung tua. Ia dikenal dengan sebutan Mbah Cakra. Suatu malam, ia bermimpi aneh langit di atas gunung Burangrang terbelah, dan dari celahnya keluar sesosok harimau putih besar yang melangkah menuju barat. Dalam mimpinya, harimau itu berkata, "Aku, Prabu. Aku tak akan lahir dua kali, tapi akan berjalan dalam darah seorang anak negeri, dan ia sedang bangkit." Saat Mbah Cakra terbangun, ia gemetar. Ia tahu itu adalah Prabu Siliwangi, leluhur besar tanah Pasundan. Dan siapa yang dimaksud dalam mimpi itu? Hanya beberapa hari kemudian, ia melihat sosok Kang Deddy sedang menyapa warga, mengenakan iket Sunda, berjalan kaki menyusuri kampung, membantu rakyat kecil persis seperti bayangan dalam mimpinya. Beberapa orang di sekitar Kang Deddy mulai merasakan hal-hal aneh. Seseorang mengaku melihat harimau putih mengikuti di belakang Kang Deddy saat beliau naik motor malam-malam ke daerah Gunung Parang. Ada pula yang mendengar suara gamelan dari arah rumah beliau, padahal tidak ada yang bermain musik. Seorang spiritualis dari Garut bahkan mengatakan, aura beliau bukan aura orang biasa. Saya pernah pegang tangannya, tubuh saya langsung panas. Di belakangnya, saya melihat sosok keraton dan suara angin seperti mantra. Ini bukan orang sembarangan. Di antara catatan pribadi Gus Dur, ditemukan secari kertas dengan tulisan tangan. Dari Purwakarta, datang yang akan menghidupkan kembali nilai leluhur. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan laku. Tak disebut nama, tapi semua petunjuk mengarah pada satu orang. Kini, semakin banyak yang percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan sekadar tokoh publik biasa. Banyak yang yakin ia membawa misi besar, sebuah kebangkitan spiritual, warisan dari Prabu Siliwangi, dan bahkan ramalan lama dari Gus Dur. Karena itu, jangan pernah remehkan Kang Deddy Mulyadi. Bisa jadi beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga pertanda zaman yang sedang berubah. Beberapa minggu setelah pertanda itu muncul, kejadian demi kejadian aneh mulai bermunculan di sekitar perjalanan Kang Deddy. Di sebuah desa tua di lereng Gunung Tangkuban Parahu, seorang ibu tua bernama Nyi Sekar tiba-tiba histeris saat melihat Kang Deddy lewat di depan rumahnya. Ia bersujud dan menangis, lalu berkata dengan suara parau seperti kerasukan, "Punten Kanjeng Abdi Parantos, ngantos lami, Ratu Kidul Parantos, mundur karena Sang Prabu Parantos kembali di bumi." Warga yang menyaksikan peristiwa itu kebingungan. Kang Deddy hanya diam, wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya tampak merah seperti menahan sesuatu yang berat. Ia lalu memegang bahu si ibu tua dan berbisik pelan, "Tenang, Simbok. Kuring henteu datang, pikun takta, dot kuring datang, pikun ngalindungi." Kabar kejadian itu menyebar cepat. Tak sedikit paranormal dan tokoh spiritual dari berbagai penjuru Jawa datang untuk mengintip siapa sebenarnya sosok ini. Namun, hampir semua dari mereka pulang tanpa komentar. Bahkan ada yang muntah darah setelah mencoba membuka mata batin terhadap aura Kang Deddy. Hal lain yang membuat bulu kuduk berdiri adalah fenomena mimpi massal. Puluhan warga dari desa-desa berbeda melapor bahwa mereka bermimpi sama bertemu dengan seorang lelaki berpakaian Sunda kuno, duduk di singgasana emas dan mengatakan hal yang identik, "Jaga Kang Deddy karena dia bukan hanya manusia. Dia adalah titian dari masa lalu dan pelindung dari masa depan." Yang membuat merinding semua warga menggambarkan sosok dalam mimpi itu sama.
berjenggot tipis, mengenakan mahkota keraton, dan di sampingnya seekor harimau putih duduk tenang seperti penjaga. Dan ketika ditunjukkan foto lukisan Prabu Siliwangi di Museum Sri Baduga, mereka semua menunjuk gambar itu sambil berkata, "Ini dia, ini yang muncul dalam mimpi." Satu malam, ketika Kang Dedi melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil untuk membantu warga yang terisolasi, karena tanah longsor, langit tiba-tiba berubah, awan berputar seperti spiral, dan suara petir bergemuruh tanpa hujan. Seekor elang hitam terbang rendah mengitari kendaraan beliau sebanyak 3 kali, lalu menghilang ke arah hutan. Menurut kepercayaan tua Sunda, itu adalah tanda para leluhur hadir mengawal. Salah satu tokoh adat yang menyaksikan fenomena itu berkata, "Lirih, tanda-tanda alam sudah terlalu jelas. Jika orang masih tak percaya siapa Kang Dedi sebenarnya, mungkin mereka akan tahu saat waktunya datang." Parahu, suasana mistis tak kunjung reda. Di desa Cipaku, warga melaporkan bahwa suara gendang dan seruling Sunda terdengar tiap malam Jumat Kliwon. Padahal tak ada yang memainkan alat musik. Sumber suara itu berasal dari hutan kecil dekat sungai yang dikenal angker. Beberapa pemuda nekat menelusuri hutan tersebut malam-malam. Mereka ingin membuktikan sendiri. Tapi di tengah perjalanan, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan sambil gemetar. Ia melihat sesosok pria berpakaian kerajaan berdiri di antara pohon-pohon, memegang tombak bertatah emas dan menatap tajam ke arahnya. Mereka semua lari terbirit-birit. Tapi saat ditanya oleh warga lain, salah satu dari mereka hanya mampu menjawab lirih, "Itu bukan manusia." Dan di belakangnya ada Kang Dedi. Di kampung Sukasari, rumah seorang warga bernama Pak Andri menjadi tempat kejadian janggal. Suatu malam, terdengar suara langkah kaki berat di pekarangan rumahnya. Suaranya seperti suara kaki harimau pelan, namun dalam. Saat Pak Andri mengintip melalui jendela, tak ada siapapun di luar. Tapi, keesokan harinya, tanah di sekitar rumahnya penuh jejak harimau besar. Dan anehnya, jejak itu berhenti tepat di bawah jendela kamarnya, lalu menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu, Pak Andri bermimpi dijemput oleh 2 pria tua berpakaian putih, membawanya ke sebuah tempat tinggi di atas awan. Di sana, ia melihat sebuah kursi singgasana emas yang kosong. Tapi di belakang singgasana itu berdiri Kang Dedi, diam memandangi cakrawala dengan seekor harimau putih besar duduk di sisinya. Ia belum duduk di takhta, kata salah satu pria tua dalam mimpi itu, karena takhtanya bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga seimbangnya alam dan manusia. Ketika Pak Andri bangun, ia mendapati sehelai bulu putih besar di bawah bantalnya yang bentuknya bukan seperti bulu ayam, apalagi burung. Di banyak daerah di Jawa Barat, para pemangku adat mulai menggelar ritual kecil tanpa banyak orang tahu. Mereka merasa adanya gejolak energi lama yang bangkit kembali. Dalam satu ritual di kawasan Cisolok, Banten Selatan, seorang kuncen tiba-tiba kerasukan. Suaranya berubah menjadi berat dan penuh gema, lalu berkata, "Sabda telah tertulis di langit, leluhur sudah bangkit, dan yang menjadi jembatan adalah dia yang berjalan kaki, bukan yang duduk di atas singgasana." Mereka percaya itu merujuk pada Kang Dedi yang selalu hadir langsung ke masyarakat kecil tanpa pengawal, tanpa kendaraan mewah, hanya dengan iket Sunda dan sandal biasa. Semakin lama, cerita mistis, penampakan, mimpi-mimpi, dan pertanda-pertanda aneh makin sering muncul. Namun, semua tetap seperti teka-teki yang belum selesai. Dan satu pertanyaan besar terus menggantung di udara. Apakah ini tanda bahwa Prabu Siliwangi benar-benar kembali, atau justru akan ada sesuatu yang lebih besar yang segera terjadi? Hari demi hari berlalu, tapi alih-alih mereda, tanda-tanda aneh makin sering muncul, terutama di malam hari. Di desa Cilodong, seorang pemuda bernama Denny sedang duduk di tepi sungai ketika melihat bayangan putih melintas di kejauhan. Ia pikir itu kain atau kabut, tapi
Saat didekati, bayangan itu perlahan berubah wujud menjadi harimau putih dengan mata emas yang menatap tajam ke arahnya. Deni ingin lari, tapi Ketika Menteri Amran ditegur Wapres negara mafia beras. Ini ada kemarin minyak goreng, ada mafia pupuk, ada mafia beras, ada 50, sekarang 2 tadi kemarin laporan kami di SMS Kapolri, ada 20 sudah tersangka. Kami kirim ke neraka, nerakanya dunia yang ingin mempermainkan nasib rakyat kecil. Yang menarik adalah salah satu keluarga pejabat yang aku pecat. Nanti setelah saya pecat baru aku tahu dan aku minta maaf. Yang penting saya sudah pecat mereka. Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras. Kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik. Pak, suara ini kami baru dengarkan setelah Bapak Presiden Pak Prabowo memimpin 3 bulan. Bapak Presiden luar biasa visioner dan konsisten. Pak Mentan lakukan apa saja untuk Merah Putih. Siap Bapak Presiden. Pak, apa bisa mafia kami beresin? Lanjutkan Pak Menteri. Ini ada mafia bermain-main mengedarkan pupuk palsu di Jawa Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah, merugikan petani 3,2 triliun. Ada 27 pengusaha. Ini biadab, tidak manusiawi. Kami blacklist 27 perusahaan, kemudian kami kirim ke Mabes Polri. Sebentar lagi tersangka kami sudah cek, kami sudah sampaikan Pak Kapolri. Pak Kapolri, kalau ada hukuman terberat, berikan yang terberat. Dia tidak manusiawi. Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Itu urusannya Komisi 1, bukan urusannya gubernur. Tetapi ada yang harus menjadi catatan penting kita. Pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan. Dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia, dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, dan itu menjadi spirit bagi bangsanya bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan, dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Kalimat terzalimi itu melahirkan sebuah tekanan psikologi politik melahirkan sebuah kebersamaan yang pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Satu kesatuan ideologi dalam sebuah sistem kenegaraan Mullah yang berbasiskan imamiyah itu melahirkan spirit besar di mana dia mampu berdiri dengan tegak menghadapi siapapun dengan satu kalimat, kami tidak takut mati. Kenapa? Kang Deddy selalu bercerita tentang Siliwangi, Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran. Kenapa Kang Deddy kok seperti kembali ke zaman batu? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradaban dalam tulisan batu. Sesungguhnya dia sedang bercerita pada generasi ke depan, kalau jadi pemimpin memilihlah mengukir di atas batu dibanding melukis di atas air. Mengukir di atas batu memerlukan satu ketekunan, kedua energi, yang ketiga adalah cibiran. Tetapi ternyata setelah saya menganalisis, orang yang menuju masa depan itu rata-rata memiliki ikatan masa lalu yang kuat. Saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak siapapun Anda. Belakangmu siapa? Aku tindak dengan keras. Karena ini perbuatan setelah penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak, dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang khusus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat, si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri.
Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli.